Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada siswa baru SMK Burhanul Abror. Perkenalkan, nama saya Ivan Sugiarto, guru bahasa Inggris, sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sistem kurikulum di SMK Burhanul Abror. SMK Burhanul Abror menggunakan kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Di SMK Burhanul Abror terdapat 3 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama adalah multimedia, yang kedua adalah teknik dan bisnis sepeda motor, dan yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Sesuai dengan Spektrum Perdijen nomor 6 tahun 2018, seluruh kelompok mata pelajaran di SMK Burhanul Abror dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A yaitu muatan nasional, kelompok B muatan kewilayahan, dan kelompok C muatan peminatan kejuruan. Kelompok C dibagi menjadi 3, yaitu C1, dasar bidang keahlian, C2, dasar program keahlian, C3, kompetensi keahlian. Semua mata pelajaran ini ditempuh selama 3 tahun atau 6 semester. Kita mulai dengan muatan nasional. Muatan nasional adalah mata pelajaran yang diajarkan atau yang muncul pada semester 1, semester 2, sampai semester 6. Muatan nasional terdiri dari 6 mata pelajaran. Pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk sejarah Indonesia, hanya diajarkan di kelas 10. Kita lanjutkan ke muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan diajarkan di semua kompetensi keahlian. Ada 2 mata pelajaran, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk mata pelajaran seni budaya hanya diajarkan di kelas 10. Untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan diajarkan di kelas 10 dan kelas 11. Kita lanjutkan ke muatan peminatan. Untuk jurusan multimedia, kelompok C yaitu C1 dan C2 hanya diajarkan di kelas 10. Untuk kelompok C3, untuk mata pelajaran desain grafis percetakan itu diajarkan di kelas 11. Untuk desain media interaktif diajarkan di kelas 12. Animasi 2D dan 3D diajarkan di kelas 11. Untuk teknik pengolahan audio dan video diajarkan di kelas 12. Sedangkan produk kreatif dan kewirausahaan diajarkan di kelas 11 dan 12. Kita lanjutkan ke muatan peminatan untuk teknik dan bisnis sepeda motor. Kelompok C, C1 dan C2 diajarkan di kelas 10. Sedangkan C3 diajarkan di kelas 11 dan 12, kecuali mata pelajaran pengelolaan bengkel dan sepeda motor hanya diajarkan pada kelas 12. Untuk muatan peminatan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, kelompok C, C1 dan C2 diajarkan di kelas 10. Sedangkan untuk C3 diajarkan di kelas 11 dan 12. Kita lanjutkan ke muatan lokal. Muatan lokal yaitu bahasa daerah dan aswaja diajarkan di kelas 10 dan kelas 10 sampai kelas 12. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu prakerin. Yang membedakan SMK dengan SMA adalah kegiatan prakerin, yaitu praktek kerja industri. Prakerin adalah praktek kerja industri atau magang atau latihan kerja
selama 3-6 bulan di dunia usaha atau dunia industri yang sesuai dengan program keahlian. Tujuan Prekreen yang pertama memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta didik dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global. Yang ketiga, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi oleh sekolah agar mencapai kebutuhan standar kompetensi lulusan. Yang keempat, mengaktualisasikan salah satu bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dengan institusi pasangan, DU atau DI, dunia usaha atau dunia industri, yang memadukan secara sistematis dan sistemik. Manfaat Prekreen bagi peserta didik yang pertama, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan mengenai dunia kerja, khususnya berupa pengalaman kerja langsung, dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Yang kelima, mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja. Manfaat Prekreen bagi sekolah yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL atau praktek kerja lapangan. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat praktek kerja lapangan atau PKL. Yang keempat, meningkatkan kualitas lulusan. Selanjutnya, manfaat Prekreen bagi dunia kerja. Yang pertama, DU atau DI lebih dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Yang kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk pengembangan DU atau DI. Yang ketiga, DU atau DI dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta PKL. Yang keempat, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, meningkatkan citra positif DU DI dikarenakan dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan sekaligus sebagai implementasi dari Inpres nomor 9 tahun 2016. Kita lanjutkan pada materi terakhir, yaitu tentang UKK, Uji Kompetensi Keahlian. Uji kompetensi keahlian atau disebut dengan UKK adalah penilaian yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha dan atau industri. UKK adalah penilaian untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kualifikasi tertentu. Maksudnya adalah UKK ini dilaksanakan untuk mengukur kemampuan siswa kompeten atau belum kompeten pada program keahlian masing-masing. Tujuannya adalah mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Selanjutnya, memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapat sertifikat kompetensi dan atau sertifikat uji kompetensi. Selanjutnya, mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Tujuan terakhir, memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha atau industri dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sesuai kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri. Sasarannya, ujian ini dilaksanakan di akhir kelas 12 atau semester 6. Setelah itu, jika siswa dinyatakan lulus UKK, akan diterbitkan sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa siswa tersebut kompeten pada program keahlian yang sudah dipelajari. Sehingga nanti lulusan SMK selain menerima ijazah dan SKHUN juga menerima sertifikat UKK yang bisa digunakan sebagai nilai tambah ketika melamar pekerjaan. Itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti mengerjakan kuis tentang materi ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.